Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vicky Piranda dari kelas semester 2B. Pengertian penelitian eksperimen. Eksperimen murni dapat diartikan sebagai eksperimen yang memiliki pelakuan, dampak, pengukuran, subjek penelitian berupa benda atau hewan percobaan. Biasanya dilaksanakan di laboratorium. Contoh, penelitian memberikan dosis tertentu dari obat baru pada sekelompok tikus, sementara kelompok lain diberi placebo. Eksperimen kuasi. Subjek penelitian pada manusia biasanya dilaksanakan di luar laboratorium. Contoh, menilai efektivitas beberapa cara mengajar konsep dalam ilmu mates, apalagi guru-guru tanpa sukarela tanpa acak memilih suatu pembelajaran yang efektif dengan penentuan guru yang mengajar tertarik akan bahan mengajar tersebut. Macam-macam true eksperimen. Dua kelompok dipilih secara random. Kelompok pertama diberi perlakuan disebut kelompok eksperimen X. Kelompok kedua tidak diberi perlakuan disebut kelompok kontrol. R1 kelompok 1, R2 kelompok 2. 01 asup pengakuan kelompok eksperimen, 02 asup pengaruh kelompok kontrol. Macam-macam true eksperimen. Di desain Solomon, desain ini dapat menjawab kelemahan validitas eksternal dan internal dalam penelitian eksperimen. Desain Solomon digunakan untuk mengurangi pengaruh stress test terhadap kelompok percobaan dan mengurangi error interpretasi antara pretest dengan pelakuan treatment yang diberikan kepada kelompok percobaan eksperimen group, sehingga dalam desain Solomon dibentuk dua kelompok lain yang tidak diberi pretest. Time series design with control. Dalam desain ini kelompok yang digunakan untuk penelitian tidak dapat dipilih secara random sebelum diberi pelakuan. Kelompok diberi pretest sampai 4 kali dengan maksud untuk mengetahui kestabilan dan kejelasan keadaan kelompok sebelum diberi perlakuan. Bila hasil plus selama 4 kali ternyata nilainya berbeda-beda, berarti kelompok tersebut keadaan labil. Desain faktorial. Eksperimen faktorial adalah satu jenis pengembangan desain eksperimen yang terdiri atas dua atau lebih variabel independen dengan memperhatikan kemungkinan adanya variabel moderator yang mempengaruhi pelakuan atau treatment variabel tersebut, hasil atau dependent variabel. Ciri-ciri desain rancangan faktorial terdiri dari beberapa faktor pelakuan. Setiap faktor terdiri dari beberapa taraf. Setiap faktor terus diselidiki secara bersamaan. Penanaman rancang cara menambah perkenalan antara banyak taraf faktor yang satu dengan banyak taraf faktor yang lain. Kesimpulan, penelitian eksperimen semua adalah pendekatan yang digunakan untuk menguji hubungan sebab-sebab ketika rekomendasi tidak memungkinkan, sehingga validasi internal penelitian lebih rendah dibanding dengan true eksperimental. Dalam desain ini, kelompok yang diteliti biasanya sudah terbentuk sebelumnya, seperti kelas atau kelompok masyarakat, sehingga kontrol terhadap variabel menjadi lebih terbatas. Sementara itu, penelitian true eksperimen dianggap sebagai standar emas dalam metode penelitian sebab akibat karena melibatkan rekomendasi penuh, manipulasi variabel independen secara langsung, serta penggunaan kelompok kontrol. Baik, sampai di situ saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.